Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam ibadah online yang pada saat ini akan dilayankan juga sakramen perjamuan. Mari bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan memasuki saat teduh untuk kita persiapkan diri untuk beribadah. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Segenap jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Ibadah hari Minggu yang disertai sakramen perjamuan ini, kita kuduskan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, yang menciptakan langit dan bumi, serta memeliharanya senantiasa dalam kebaikan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk kembali. Di hari yang penuh berkat ini, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan Allah atas limpahan kasih-Nya yang menyanggupkan kita untuk beribadah pada saat ini. Marilah kita pujikan nyanyian Kidung Baru 133 bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah hukum kasih dari Allah yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan,
Oleh karena kita belum mampu melakukan hukum Allah dengan sepenuhnya, khususnya di dalam keluarga kita, marilah dengan sikap hati yang bertobat kita mohon ampunan dosa dalam nyanyian Kidung Jemaat 467 bait pertama dan kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Terpujilah Allah, sungguh besar kasih karunia-Nya bagi setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat dan mau untuk menyatakan kasih Allah dalam keluarga kita. Dengan sikap hati yang beriman, marilah kita terima berita anugerah yang disabdakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, yang demikian sadamnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, agar keluarga kita terawat dalam keselamatan, kesucian, cinta kasih, dan damai sejahtera, marilah kita harus tetap memperhatikan firman Allah yang kita terima melalui petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita membawa seluruh hidup kita dan keluarga kita untuk percaya serta taat kepada firman Allah yang menyelamatkan. Marilah kita pujikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 363 bait pertama. Bagi Yesus kuserahkan.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita akan bersama-sama menerima pelayanan firman. Mari kita siapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik, kasih dan kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekalipun dunia gempar dengan berbagai macam pergumulan dan kerusuhan, tetapi Engkau menjaga dan melindungi kami dari segala wabah penyakit dan memberikan kepada kami kekuatan dan anugerah-Mu senantiasa. Pada saat ini Tuhan, hati kami seperti tanah yang kering merindukan datangnya air hujan. Maka penuhilah, puaskanlah, dan berikanlah firman-Mu dalam setiap hati dan kehidupan kami, agar kehidupan kami semakin hari Engkau bentuk, semakin berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, agar kehendak-Mu Engkau nyatakan, dan segenap umat-Mu diberkati senantiasa. Kami serahkan sepenuhnya pelayanan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pada saat ini marilah kita memperhatikan pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Segenap jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita saat ini, seterusnya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tema firman Tuhan dalam ibadah minggu yang kedua, bulan keluarga, yang disertai juga dengan pelayanan sakramen perjamuan di rumah tempat tinggal kita masing-masing, saat ini adalah keluarga yang setia dan mendengarkan Tuhan. Keluarga yang setia dan mendengarkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, momen bulan keluarga adalah masa di mana kita memantapkan kembali, menguatkan kembali, memperdalam penghayatan kita, terutama iman dan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk diterapkan di dalam keluarga dan rumah tangga kita bersama-sama. Oleh karena itu, firman Tuhan kadang-kadang mendidik kita, menegur kita, mengingatkan kita untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Mungkin keluarga kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita ingat firman Tuhan, keluarga kita kembali bersatu dan kemudian mengupayakan apa yang terbaik bagi keluarga kita. Mungkin keluarga kita ada di dalam suatu masa-masa pencobaan yang berat. Di saat itulah kita bersama-sama seluruh anggota keluarga akan mengingat kembali bahwa firman Tuhan mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan yang sejati. Dan saya percaya kasih Tuhan itulah yang akan memelihara keluarga kita dan memampukan kita merawat keluarga dengan penuh cinta dan kasih. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagi kita orang percaya, keluarga adalah lembaga yang menerima anugerah Tuhan, diberkati oleh Tuhan, lembaga bentukan Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu, setiap keluarga harus didasarkan kepada fondasi yang benar, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian pilarnya juga ketaatan kepada firman Tuhan, dan kemudian atapnya adalah bagaimana kita membangun relasi dengan berdasarkan cinta kasih dari Tuhan. Hari ini kita belajar dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi Tuhan Yesus mengajarkan perihal kerajaan surga kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, dan kepada saya dan saudara menggunakan perumpamaan. Kali ini perumpamaannya adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dikisahkan seorang raja hendak mengadakan sebuah pesta perjamuan kawin. Menurut tradisi timur, perjamuan kawin atau pesta perkawinan merupakan salah satu ritual atau upacara yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sehingga setiap orang yang diundang untuk menghormati yang punya kerja, apalagi dalam hal ini seorang raja yang memiliki kekuasaan sangat besar, harus datang sebagai bentuk penghormatan. Tetapi diceritakan dalam perumpamaan ini orang-orang yang diundang justru tidak mau datang. Dengan berbagai macam alasan, ada yang sedang kerja, ada yang pergi ke ladang, ada pula yang justru menyiksa dan membunuh hamba-hamba yang diutus oleh sang raja ini. Saudaraku yang terkasih, ini merupakan sebuah gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengingatkan kita bagaimana manusia pada waktu itu, bahkan mungkin sampai sekarang ini, menanggapi undangan Tuhan, menanggapi panggilan Tuhan, menanggapi kasih karunia dari Tuhan yang luar biasa, tidak terbatas, justru menyepelekan, justru meremehkan, dan kemudian menganggap hal itu sebagai sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan. Oleh karena apa yang terjadi pada waktu itu, akhirnya sang raja berinisiatif untuk memanggil orang-orang yang lain. Sak ketemune orang-orang di jalan, di lorong-lorong,
orang jahat, orang baik, pokoknya pesta perjamuan kawin harus penuh dengan tamu. Itulah yang dilakukan oleh sang raja. Kemudian ketika ia menjumpai ada seorang tamu yang tidak berpakaian pesta, ia kemudian murka. Sang raja itu menyuruh untuk sang tamu itu diikat dan dicampakkan karena kedatangannya di pesta itu dengan pakaian yang bukan pakaian pesta, tidak menunjukkan sikap hormat yang pantasnya ditujukan kepada sang empunya kerja. Dalam kehidupan kita bersama-sama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, undangan Tuhan juga disebarkan dalam kehidupan kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk firman Tuhan, dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang mengajak kita untuk selalu ingat akan firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah yang dapat Bapak, Ibu, dan Saudara nikmati berbagai macam tipenya, dari khotbah di gereja kita sendiri, di gereja-gereja yang lain, bahkan dimanapun dapat dinikmati, semuanya adalah undangan dari Tuhan untuk kita berbalik, untuk kita bertobat, untuk kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak jarang kita jujur, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kita menanggapi undangan tersebut secara sembarangan, menyepelekan dan meremehkan. Akibatnya, peristiwa-peristiwa yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita kembali ke jalannya. Hari-hari ini banyak keluarga mengalami pergumulan. Salah satunya adalah persoalan relasi karena pandemi yang sekian lama berjalan, banyak orang tua yang menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Sebenarnya itu hal yang baik, tetapi di beberapa sisi justru menimbulkan efek yang kurang baik. Karena pekerjaan sulit untuk didapatkan, keuangan seret, anak-anak minta kuota terus untuk sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah perselisihan pendapat, pertikaian yang berujung pada pertengkaran dan relasi yang retak. Hal itu, saudaraku yang terkasih, perlu untuk direkatkan kembali, terutama ketika kita mengingat bahwa keluarga adalah lembaga yang dianugerahi oleh Tuhan untuk kita rawat dengan penuh cinta kasih sampai seterusnya. Ketika sepasang laki-laki dan perempuan mengikrarkan janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, disitulah kita ingat kembali, oh, aku pernah berjanji demikian, akan kujaga, akan kucintai, akan kurawat terus-menerus, walaupun kadang-kadang hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Dalam kehidupan saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap hormat dan sukacita dalam menanggapi undangan Tuhan juga perlu ditunjukkan ketika undangan Tuhan itu hadir melalui sakramen perjamuan sebagai sarana pemeliharaan iman, di mana Tuhan memakai gerejanya untuk merawat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini anak-anak yang telah baptis juga merasakan sukacita, diundang ke dalam lingkup kasih dan anugerah Tuhan untuk menerima roti dan anggur perjamuan bersama dengan orang tuanya, bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan kakung dan utinya, dan itu semua menambah sukacita dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menyadari bahwa tidak ada satupun keluarga yang sempurna, tetapi disitulah kita akan terus berdoa, berjuang, dan berusaha agar di dalam kehidupan kita bersama-sama senantiasa ada pertolongan Tuhan yang menyatukan, yang menyempurnakan kehidupan kita. Saat ini, saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, undangan Tuhan begitu nyata. Janganlah kita abaikan. Ibarat Tuhan sedang menelpon kita,
Jangan kemudian kita abaikan. Wah, dari Tuhan, malas diangkat. Atau justru di-reject, ditolak. Ya. Lebih parah lagi, diblok. Wah, ganggu saja. Sedang senang dengan hobi dan kesenangan duniawi. Jangan sampai demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi marilah kita ajak keluarga kita. Undangan Tuhan untuk beribadah. Undangan Tuhan untuk bersekutu dalam persekutuan keluarga. Pakempalan Pandonga Brayat. Sudah ada yang mulai, Bapak Ibu? Wah, sudah ada, puji Tuhan. Yang belum, tidak apa-apa. Mari kita tingkatkan kesetiaan kita. Undangan untuk ikut dalam sakramen perjamuan. Itu adalah undangan Tuhan yang harus kita tanggapi dengan iman, sukacita, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi keluarga yang setia dan mendengarkan Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya
serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 35, bait yang pertama, Tercurah Darah Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur perjamuan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Marilah kita masuki saat hening. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan senantiasa mengingat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan tubuhnya sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan dan menyelamatkan kita dari dosa. Sementara saya membagikan roti perjamuan kepada para anggota majelis yang ada di sini, kepala keluarga membagi-bagikan roti perjamuan kepada segenap anggota keluarga yang menjadi peserta perjamuan kudus.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, marilah roti perjamuan yang telah kita terima ini kita makan bersama-sama di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan senantiasa mengingat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang darahnya telah tercurah untuk menjadi korban tebusan yang sempurna, untuk membebaskan dan menyelamatkan kita dari segala dosa. Sementara saya membagikan anggur perjamuan kepada para anggota majelis yang ada di sini, kepala keluarga membagi-bagikan anggur perjamuan kepada anggota keluarga yang menjadi peserta perjamuan kudus. Marilah anggur perjamuan di dalam sloki ataupun cup yang telah dibuka segelnya kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing kita mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat,
Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan mingguan dan persembahan khusus, sakramen perjamuan, serta persembahan-persembahan lainnya kita bawa diiringi pujian NKB 199 bait yang pertama. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, dihadapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah dicari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami, terkhusus berkat yang Kau berikan dalam kehidupan keluarga kami. Sekalipun mungkin saat ini menghadapi kesulitan, masalah ataupun pergumulan yang berada di luar kendali kami, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Demikian pula ya Tuhan, ketika keluarga kami jatuh di dalam dosa dan menjauh dari jalan kebenaran-Mu ya Tuhan, kami siap untuk Engkau rangkul kembali di dalam kasih-Mu, kembali ke dalam jalan keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman yang telah kami terima bersama-sama saat ini. Sungguh ya Tuhan, ampunilah kami karena kami seperti orang-orang yang mendapatkan undangan dari Tuhan, tetapi mengabaikan, menganggap remeh, bahkan menolaknya oleh karena segala yang ada dalam diri kami. Ampunilah kami juga ya Tuhan, karena seringkali yang kami perbuat hanya untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsu kami. Oleh karena itu kami mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk kami bersama-sama sebagai keluarga menanggapi undangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Undangan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, undangan untuk bertobat, undangan untuk mengasihi, undangan untuk mengampuni, undangan untuk melayani, undangan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian pula ya Bapa, kami bersyukur untuk sakramen perjamuan, roti dan anggur perjamuan yang telah kami makan dan minum bersama-sama, baik kami sebagai keluarga ataupun mungkin kami sebagai diri pribadi yang berada di tempat perantauan tidak bersama dengan keluarga kami. Tetap kami ikuti ibadah ini dengan sukacita. Kami pun bersyukur Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menaikkan persembahan. Semuanya ini ya Bapa, kami haturkan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Dan sekalipun jauh dari segala yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu berkat-berkat-Mu, tetapi rindu kami haturkan sebagai bentuk cinta kasih kami kepadamu. Persembahan baik itu harta kami, tenaga kami, pengabdian dan pelayanan kami, bahkan seluruh hidup kami ya Tuhan, semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu.
Bapa Surgawi, Allah kami yang penuh kasih, saat ini perkenankanlah hamba-Mu memohon, berkatilah dan rahmatilah untuk setiap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Welar ini. Dalam hati kami sungguh rindu untuk beribadah di gedung gereja ini. Berikanlah kepada kami kesabaran dan kesetiaan untuk kami tetap meyakini bahwa semuanya ini adalah sarana Tuhan untuk mendekatkan kami dengan anggota-anggota keluarga kami lewat ibadah di rumah. Berikanlah juga pada kami ya Tuhan, keyakinan bahwa segala sesuatu yang buruk dan sulit ini akan segera berlalu. Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Berkatilah segenap umat-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam apapun yang dicita-citakan dan didoakan, anak-anak yang bersekolah, para muda-mudi yang merindukan jodoh atau pasangan hidup, mereka yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, para keluarga muda yang bergumul untuk putra atau momongan, semuanya ya Bapa, Engkau yang memberikan pada waktu-Mu yang terbaik. Kami serahkan pula ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi, baik itu kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan relasi, serta masalah-masalah yang lain yang tidak dapat kami selesaikan dengan kekuatan kami sendiri. Ajar kami untuk percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa pula ya Bapa, untuk pelayanan yang ada di Jemaat Gereja Kristen Jawa Welar ini, dan semua umat-Mu yang mengikuti ibadah lewat tayangan ibadah online saat ini, semuanya kiranya diberkati oleh Tuhan. Berkat-Mu Engkau nyatakan bagi para pelayan gereja, para majelis, baik itu penatua, pendeta, dan diaken, semua saling bahu-membahu, saling melayani, saling menguatkan. Berikanlah kepada kami juga hikmat dan kebijaksanaan dan urapan Roh Kudus untuk memperhatikan mereka yang sakit, yang lemah, yang kesusahan, yang berkekurangan. Ya Tuhan, demikian pula kami juga pintakan berkat-Mu untuk semua tim yang mendukung terselenggaranya ibadah ini, baik itu multimedia, pemusik, singers, dekorasi, dan semua ya Tuhan yang mendukung di dalam doa, termasuk pelayanan-pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini, pelayanan diakonia, perkunjungan, tim pendoa, semuanya ya Bapa, kiranya Engkau berkati. Kami menyerahkan pula bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang dilanda banyak sekali pencobaan dan masalah. Tapi kami percaya Tuhan, dengan kami bersatu hati bergandeng tangan bersama dengan umat Tuhan di seluruh Indonesia ini, Engkau akan melepaskan bangsa kami dari jerat kesulitan, dari keterpurukan, dari perselisihan dan pertikaian. Berikanlah kepada pemerintah kami, para wakil rakyat, hikmat, hati nurani dan kebijaksanaan, terkhusus mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengundang banyak kontroversi. Berikanlah ya Tuhan kedamaian senantiasa atas negeri kami Indonesia. Penanganan COVID-19, pencegahan, perawatan, obat dan vaksin kiranya segera ditemukan dan dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Demikian pula ya Tuhan, berikanlah kami semua kekuatan untuk memutus mata rantai persebaran virus ini, sehingga kami boleh menikmati hidup normal kembali tanpa ketakutan dan kekhawatiran. Bapa Surgawi, kami juga teringat akan keberadaan hamba-hamba-Mu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh akibat usia sepuh, ataupun sakit, ataupun dalam masa pemulihan. Tuhan jamah dalam kasih kuasa-Mu. Ibu Suti Parto Suwarno di kelompok 1,
Demikian pula ya Bapa, Ibu Hadiwinih di kelompok 2, Ibu Marti Darto di kelompok 2, Ibu Ambon di kelompok 2, demikian pula Ibu Sayekti dan Ibu Suparni Tarjo di kelompok 3. Semuanya Engkau cintai dan kasihi di dalam kasih-Mu. Mereka dalam masa pemulihan dari sakitnya juga Tuhan jamah, Bapak Bamban Wismono, Bapak Ibu Hari Bowo Prakoso, semuanya Engkau yang merahmati dengan kasih dan kebaikan. Bapa, kami juga bersyukur bahwa pada saat ini kami boleh bersama-sama menaikkan syukur atas berkat-Mu yang kami terima lewat firman dan perjamuan kudus. Kiranya itu semua menambah dalam cinta kasih kami kepada Engkau dan kepada sesama kami. Demikian pula Tuhan, keluarga-keluarga Kristen yang ada di jemaat ini, Engkau berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Para orang tua, para ayah, menjadi pemimpin dan teladan di dalam iman bagi seluruh anggota keluarga, para ibu, para istri, menjadi pribadi yang bijaksana, penuh kelemah lembutan, dan senantiasa hadir untuk membawakan kasih sayang-Mu kepada semua anggota keluarga. Anak-anak juga Tuhan berkati dengan sikap hormat dan bakti kepada orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan, segenap doa, persembahan, dan syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita telah menjadi satu sebagai tubuh Kristus dan keluarga Allah yang dicintainya. Marilah kita hidup saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni, sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pujikan bersama-sama nyanyian Ku Bahagia Jadi Keluarga Allah. Kami datang di
bangkit berdiri, kita perbaharui iman kita dengan mengingat akan baptisan yang kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang masa, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini masukilah kehidupan sehari-hari dengan membawa serta berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai, jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita senantiasa terus belajar untuk menjadi keluarga yang setia satu sama lain, setia kepada Tuhan, dan mendengarkan serta mentaati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.